Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore nih rekan Raya. Apa kabar Anda di sore hari ini? Dan spesial banget nih edisi kali ini kita ada talk show nih bersama Fadli. Makanya dari tadi Fadli nggak bukain request. Jadi ada dari beberapa dinas yang sudah bergabung bersama Fadli di sini yang akan memberikan edukasi khususnya untuk rekan Rau tentang stunting dan bagaimana sih dan apa sih stunting itu. Jadi kita sapa dulu narasumber kita di siang hari ini rekan Rau ya. Yang pertama ada dengan Bapak Maragong Naharahap ya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Selamat sore. Ya, apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Jadi gimana tadi perjalanan ke sini Bapak? Alhamdulillah perjalanan kemari boleh dikatakan lancar, tidak ada hambatan sesuatu apapun. Dan kami di sini sampai di Rau FM ini dengan selamat. Iya, syukur ya. Jadi Bapak udah siap nih untuk memberikan edukasi untuk khususnya warga Barang Sidimpuan dan sekitar gitu Bapak ya? Alhamdulillah siap. Iya, kemudian di sampingnya ada dengan Ibu Dewi Afnita Siregar, Kabid Pemerintahan Pembangunan Manusia dan Kesra. Jadi kita sapa dulu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah. Jadi Ibu ini bakalan membahas tentang OPD terkait gitu ya Bu ya, untuk pengendalian stunting nih rekan Rau. Jadi di sampingnya masih ada nih rekan Rau. Ada dengan Bapak Irwandi SKM ya Bapak ya? Iya, betul. Dari Kabid Pengendalian Penduduk Pergerakan dan Penyuluhan Keluarga Berencana. Iya, jadi Bapak ini yang ketiga narasumber kita ini sudah sedia banget nih untuk memberikan edukasi untuk kita terkait stunting. Jadi Fadli mau ke Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terlebih dahulu ya. Jadi Bapak, ini Fadli mau nanya-nanya nih Bapak ya terkait program-program dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana apa aja sih Bapak gitu. Terima kasih banyak adik saya Fadli ini, Fadli yang gagah dan ganteng barangkali di Rau FM ini. Iya, karena satu-satunya gitu. Iya. Jadi kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan sebenarnya saya membawa beberapa kepala bidang ini. Tapi karena durasi waktu yang sangat singkat, barangkali nanti masing-masing kepala bidang akan menjelaskan ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hadirin pendengar Rau FM yang mulia, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan akan bercerita beberapa program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun program-program yang ada di Dinas Keluarga Berencana itu, Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya harus bercerita sebagai dasar hukumnya dulu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana dalam amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini ada 4 program penting dalam hal melaksanakan program keluarga berencana di Kota Padang Sidimpuan. Yang pertama itu program yang pertama melalui pendewasaan usia perkawinan. Di usia perkawinan, pendewasaan usia perkawinan, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya muliakan, ini nanti tidak terlepas dari topik kita hari ini, masalah pengentasan penurunan stunting Kota Padang Sidimpuan. Karena semua ini diawali dari hulu, mulai dari calon pengantinnya. Nanti akan kita ceritakan itu bagaimana stunting itu diawali dari hulu. Itu program yang pertama. Program yang kedua, pengaturan kelahiran. Di pengaturan kelahiran ini juga sangat berperan penting dalam hal meningkatkan penurunan stunting di Kota Padang Sidimpuan. Tanpa ada pengaturan kelahiran ini, barangkali stunting ini akan begitu merajalela di Kota Padang Sidimpuan. Baru yang ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi setiap keluarga yang ada di Kota Padang Sidimpuan ini kita harapkan diberdayakan sehingga peningkatan gizi keluarga itu bisa terwujud dengan adanya peningkatan perekonomian keluarga. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk yang terakhir. Maaf kepada pemirsa semua, ada 4 tadi saya ceritakan masalah peningkatan ketahanan keluarga. Jadi di ketahanan keluarga itu sejak anak itu di dalam kandungan hingga nanti di akhir hayatnya, keluarga berencana itu tidak lepas dari dirinya. Barangkali ini program unggulan 4 unggulan di Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang Sidimpuan Pak.
Iya, jadi ada 4 ya rekan Rau ya program yang sangat penting untuk pengendalian program pengendalian keluarga berencana di Kota Padang Sidimpuan ya rekan Rau. Jadi wah keren nih. Kalau Fadli boleh nanya Pak, sejauh mana sih pengaplikasian program yang sudah dilakukan gitu? Fadli penasaran gitu. Ya, terima kasih Pak nih. Kami ini mulai bulan Januari hingga bulan Desember itu tidak ada henti-hentinya mengajak masyarakat untuk ikut di program keluarga berencana itu. Makanya tadi ada program ketahanan keluarga. Di program ketahanan keluarga ini sejak dia dalam kandungan saja itu sudah masuk di program. Sehingga Bapak Ibu sekalian 12 bulan dalam setahun itu tidak ada hentinya program keluarga berencana berada di tengah-tengah masyarakat. Iya, jadi terus mendampingi gitu ya Bapak ya. Jadi kalau masalah pendampingannya bagaimana sih Bapak yang dilakukan dinas yang terkait dalam mendampingi keluarga-keluarga ini gitu ya? Terima kasih Pak Li. Kalau masalah pendampingan keluarga ini karena saya bawa kabitnya ini langsung. Ada kabitnya Ibu Eprida Harahap. Ibu Eprida lah yang menjelaskan ini barangkali Bapak Ibu sekalian. Iya, jadi kita langsung ke Ibu Eprida nih rekan ya, langsung dari Kabit Pengendalian Nyawa. Didasarkan langsung sumbernya gitu ya Bapak ya. Oke deh Ibu, terkait pertanyaan Fadli tadi, bagaimana sih yang dilakukan dinas terkait dalam mendampingi pengendalian angka stunting ini termasuk ke keluarga gitu Bu langsung? Ya, baik, terima kasih Dek Fadli ya. Saya coba ingin menjawab bahwasanya untuk pendampingan keluarga kita di Kota Padang Sidimpuan sudah ada terbentuk tim TPK. Tim TPK itu adalah tim pendamping keluarga yang terdiri dari satu tim. Satu tim itu ada 3 orang, yang mana yang pertama tim kader dari PKK, kader KB, dan kader bidan. Jadi TPK inilah yang mendampingi langsung daripada keluarga yang berisiko di masyarakat kita di Kota Padang Sidimpuan. Iya, jadi menerima laporannya dari langsung timnya gitu ya Bu, ya udah terjun di lapangan gitu ya kan. Jadi Fadli juga agak penasaran nih, kalau Fadli jalan-jalan di seputaran Kota Padang Sidimpuan ada tulisan Kampung KB gitu. Itu bagian termasuk dari program dinas pengendalian penduduk juga atau gimana Bu? Ya, termasuk juga itu di bagian di bidang data, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Padang Sidimpuan. Jadi bagaimana sih Pak cara untuk mendaftar jadi kampung KB gitu? Awalnya kampung KB itu dulu di tahun saya pun baru di dinas pengendalian penduduk itu berkisar 3 tahun. Alhamdulillah perkembangan kampung KB itu sangat pesat. Artinya awalnya itu dilihat dari status kumuhnya daerah tersebut, status miskin seperti itu Pak Fadli. Dan setelah ada peraturan terbaru sampai di tahun 2024 nantinya seluruh Kota Padang Sidimpuan 79 desa dan kelurahan itu akan dibuat kampung berkualitas. Maaf itu Pak Fadli, itu kampung KB sekarang udah diganti namanya dengan kampung berkualitas. Jadi di tahun ini ada 24 pengembangan kampung KB. Di tahun depannya lagi sampai dengan 2024 79 desa kelurahan harus ada kampung KB di masing-masing desa dan kelurahan, seperti itu Pak Fadli. Iya, wah jadi keren nih, untuk targetnya banyak nih ya Bapak ya. Ya. Dan harus kerja ekstra nih. Ya. Ya semangat untuk Bapak-bapak ya. Kemudian pertanyaan dari Fadli yang berikutnya kayaknya ke yang cantik dulu ya. Tadi udah yang cantik juga sih. Dan untuk Ibu Eprida ya. Jadi Ibu, bagaimana sih peran OPD dalam menangani Ibu Afni ya? Oke maaf ya, salah Fadli. Ibu Afni, bagaimana sih peran OPD dalam menangani stunting ini? Baik, sebelum saya jawab tidak ada salahnya kita sapa dulu masyarakat Kota Padang Sidimpuan ya. Dengan senang hati kita menjawabnya. Di sini Bapeda di TPP sendiri itu berada di bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan, yang dimana tugasnya adalah itu memastikan dan mengkoordinasikan semua program dari OPD itu
bisa terlaksana dengan baik, terutama yang dengan program stunting. Baik itu lokasinya, anggarannya, semua harus dipastikan ada di masing-masing OPD. Adapun OPD yang terkait itu antara lain Dinas KB sendiri, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pendidikan, PUTR, Perkim, PPPA, PMD, dan Kominfo. Ini masing-masing OPD itu pasti punya program yang bisa dikaitkan dengan penurunan stunting dan masing-masing udah punya anggaran. Jadi itulah fungsi dari Bapeda sendiri untuk memastikan apakah memang kegiatannya itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan ya harapannya dengan berbagai program yang dilaksanakan dari masing-masing OPD bisa menurunkan angka stunting di Kota Padang Sidimpuan. Ya, jadi masing-masing OPD yang terkait sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan bidang masing-masing gitu ya Bu ya. Iya, bahkan iya. Kominfo pun dilebatkan untuk ini ya, termasuk Iya, Kominfo iya. itu mempublikasikan kepada masyarakat itu program apa saja yang telah dilaksanakan terkait stunting ini. Benar banget. Kemarin juga ada iklan dari Kominfo mengarahkan untuk stunting gitu ya Bu ya, Iya. untuk pengendalian stunting. Iya. Jadi sebentar lagi kita akan bahas tentang stunting nih rekan Rao. Jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau masih penasaran atau buat rekan Rao yang ingin bergabung bersama Fadli di sini bertanya kepada narasumber kita, langsung aja nih di chat di 0822 9999 6105 ya. Jadi kita akan diberikan pengetahuan tentang stunting lebih banyak tentunya. Agar apa? Agar anak-anak kita terhindar dari yang namanya stunting rekan Rao. Karena masa depan negara ada pada anak-anak kita tentunya ya. Jadi pastiin anak-anak lahir dengan kondisi paling sempurna yang terhindar dari stunting gitu. Jadi bagaimana kiat-kiatnya nanti kita akan jelaskan. Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di One Pro FM, Your Lifestyle. One Pro FM, Your Lifestyle. Ya rekan kembali lagi Fadli menyapa dong dengan Anda ya. Dan di sini kita bakalan bahas tentang stunting dulu nih rekan Rao. Dan sudah ada nih yang paling muda di antara semua kayaknya ya Bang ya. Dan buat rekan Rao yang mau bertanya-tanya apakah masih single, nanti dijawab aja ya, nanti pagi-pagi bisa aja Mas Fadli ini. Iya, ada dengan abang siapa nih Bang? Fauzi Mas. Ada Abang Fauzi Ya. X ya. S-nya itu apa Bang? Sarjana Gizi. Oh. Jadi Oke. Iya. Cocok banget nih untuk stunting rekan Rao ya. Jadi buat rekan Rao yang kekurangan gizi boleh hubungi ini. mau konsultasi gizi ya. Mamanya nggak apa-apa juga gitu. Boleh. Ya. Kemudian kita cek dulu apa sih sebenarnya Fadli mau nanya-nanya nih Bang pada Abang Fauzi ya tentang stunting itu ya Bang. Kan belakangan ini gencar banget nih Ya. sosialisasi tentang stunting. Betul. Bahkan bukan cuma dari dinas kesehatan aja, tapi dari semua pihak ya Bang. Betul. Termasuk dari anggota dewan juga ada. Betul, betul. Apa sih stunting ini gitu Bang? Baik, terima kasih Bang Fadli sudah bertanya berkenaan dengan stunting ini. Secara nasional memang ini menjadi satu program yang prioritas nasional yang menjadi sorotan. Bahkan dalam konteks ini Presiden kita Pak Jokowi sendiri ini menjadi perhatian khusus, memberikan perhatian khusus untuk percepatan penurunan stunting secara nasional. Dan memang kalau kita lihat semua pihak sudah terlibat dalam konteks percepatan penurunan stunting di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ada 514 kabupaten kota, di masing-masing kabupaten kota itu sudah ada yang disebut dengan tim percepatan penurunan stunting atau disebut juga dengan TPPS. Ini berdasarkan Perpres 72 tahun 2021 yang memandatkan semua kabupaten kota sudah menjadi lokus nasional dan melakukan kegiatan percepatan penurunan stunting di kabupaten kota masing-masing. Termasuk kita di Kota Padang Sidimpuan. Di sini ada Pak Kepala Dinas PP dan KB ataupun dan juga Bapelitbang Kota Padang Sidimpuan. Ini salah dua dari tim percepatan penurunan stunting yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Karena pendekatan percepatan penurunan stunting ini programnya dikerjakan multisektor.
tidak hanya sektor kesehatan saja, tapi juga ada yang melibatkan sektor-sektor pendukung, sehingga nanti dalam percepatan penurunan stunting ini dari Perpres 72 itu diturunkan juga ada peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 untuk rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia, atau yang kita sebut dengan Ranpasti. Nah, ini semua dalam rangka menekan kejadian angka stunting di kabupaten kota dari TPPS yang ada di seluruh Indonesia. Wah, keren banget ya. Tapi Fadli jadi penasaran nih, sekarang saat ini ya, bagaimana sih perkembangan penurunan angka stunting yang ada di Kota Padang Sidimpuan? Ya, ini menarik, Pak Kades, mohon izin dengan Bu Kabid dari Bapelitbang. Ini datanya memang hal yang menjadi sorotan, memang mungkin secara Indonesia kita sudah tahu bahwa angka stunting di Kota Padang Sidimpuan itu prevalensinya mencapai 32,1%. Itu dari studi status gizi Indonesia tahun 2021. Untuk tahun 2022 ini kita memang sedang menunggu. Pemerintah kabupaten kota, saya kira di seluruh Indonesia sedang menunggu rilis hasil riset studi status gizi Indonesia tahun 2022. Nah, dalam hal ini kita dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui TPPS yang ada di Kota Padang Sidimpuan sudah bergerak sejak Januari untuk melakukan agenda-agenda rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting Indonesia ini. Ada banyak agendanya, salah satunya yang menjadi prioritas adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Ini dalam konteks ini, dalam rencana aksi nasional itu, penyediaan data keluarga berisiko stunting ini menjadi hal yang penting agar kita tahu betul di mana keluarga-keluarga yang berisiko stunting itu dan bagaimana penanganan kita ke depan untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada di tingkat keluarga. Karena pendekatannya dengan ada Ranpasti ini, pendekatannya adalah melakukan percepatan penurunan stunting melalui keluarga-keluarga yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Dan yang kedua adalah pendampingan keluarga berisiko stunting. Saya kira tadi sudah disampaikan Bu Kabid dari bidang K3 di keluarga berencana di Kota Padang Sidimpuan, disampaikan bahwa ada tim pendamping keluarga. Itu jumlahnya sampai 462 di Kota Padang Sidimpuan, yang terdiri dari bidan desa, kader TPPKK dan juga kader KB yang atau apa istilahnya Pak itu ya, PLKB, PPKBD atau kader KB di masing-masing kelurahan dan desa di Kota Padang Sidimpuan. 79 desa kelurahan sudah ada petugasnya, Mas Fadli. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah surveillance keluarga berisiko stunting. Artinya dengan ada tim pendamping keluarga ini akan rutin masuk ke keluarga-keluarga yang berisiko stunting ini, memastikan apakah semua layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sudah sampai kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Dan juga yang terakhir ada kegiatan prioritasnya adalah audit kasus stunting, bahwa bersama tim pakar dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di Kota Padang Sidimpuan juga sudah bergerak, dan dari Persatuan Objin, dokter Objin juga ada, dan juga psikolog juga dilibatkan, sehingga nanti lebih komprehensif mengetahui faktor risiko mana yang lebih prioritaskan untuk program-program pemerintah ke depan. Itu mungkin Mas Fadli. Ya, jadi sudah ada langkah-langkah preventif ya. Sudah. Dari bawah hingga ke atas. Betul, dari desa kelurahan bahkan itu kan TPPS-nya dibentuk berjenjang dari kelurahan, desa, kecamatan, kota, kabupaten kota, provinsi, bahkan nasional gitu. Wah, keren ini. Jadi itu dia rekan-rekan ya, pola yang sudah teratur. Jadi buat Anda yang masih bingung, misalnya nih ada rekan Bang yang bingung tentang masalah stunting, harus kemana gitu? Ya, kan? Ada konsultasinya kemana gitu ya? Gitu ya. Anak aku stunting nggak? Aku stunting gitu, aku lagi kandungan gitu, lagi. Betul. Jadi dia harus kemana tuh Bang gitu? Ya, ketika kita sebelum jauh ke sana, kita harus mengetahui dulu dasar penentuan bagaimana kita tahu anak kita stunting atau tidak. Itu kita peroleh dari pemantauan baduta dan balita kita di desa kelurahan masing-masing. Di masing-masing posyandu itu sudah ada petugas kita dari Dinas PPKB khususnya yang menangani tim pendamping keluarga
Di sana ada bidan desa yang bertugas untuk memantau perkembangan dan pemantauan pertumbuhan balita kita. Jadi sehingga kalau berdasarkan Permenkesnya dari Kemenkes disampaikan bahwa ketika anak kita tinggi badannya kurang dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, katakanlah di kartu KMS-nya bisa kita lihat. Kalau misalnya tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya atau di bawah -2 standar deviasi dan -3 standar deviasi, itu dimungkinkan adalah kejadian stunting. Anaknya pendek dan sangat pendek. Ini termasuk kategori yang sudah masuk pada kategori stunting. Jadi kita melihat anak kita itu menentukannya stunting atau tidak dari berbagai pengukuran melalui alat antropometri yang digunakan di tingkat desa kelurahan dalam pengukurannya. Biasanya diukur di Februari dan juga di Agustus. Itu rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pertanyaan terakhir nih ya, Pak, sebelum beralih ke PK22. Ya. Jadi Pak mau nanya nih, Pak, bagaimana sih langkah yang harus dilakukan oleh keluarga untuk mencegah stunting di keluarga itu sendiri gitu, Pak? Ya, karena stunting ini disebabkan dua hal ya. Pertama, penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya ini lebih kepada pola makan atau diet yang ada di satu rumah tangga tersebut. Jadi ketika kita memenuhi gizi dengan baik anak-anak kita, khususnya di keluarga 1000 HPK atau sejak masa kehamilan sampai umur balita kita 2 tahun umurnya, kita memperhatikan dengan betul bagaimana pola pemberian gizi. Dan juga yang kedua adalah yang penyebab langsungnya adalah pola asuh. Di Dinas PP dan KB itu ada program yang disebutnya Bina Keluarga Balita gitu ya. Sehingga ibu-ibu masyarakat di Kota Padang Sidimpuan bisa memanfaatkan dan tergabung, apalagi khususnya ibu-ibu yang punya balita di Kota Padang Sidimpuan, di desa kelurahannya sudah ada Bina Keluarga Balita yang bisa menjadi sarana untuk bisa sharing sharing bagaimana untuk pola pengasuhan anak, apa yang harus disiapkan, dan bagaimana kita melihat perkembangan anak kita apakah normal atau bahkan sudah stunting gitu. Ketika kita sudah mendeteksi dengan baik, itu bisa dengan baik kita tindak lanjuti seperti apa. Nah, yang selain itu yang kedua adalah penyebab yang tidak langsung. Ini berkaitan dengan kalau di Dinas PP dan KB itu sudah ada disebutkan ada 4 faktor penapisan. Yang pertama, air dan sanitasi yang baik itu harus kita penuhi di keluarga kita masing-masing. Kalau masih tidak terpenuhi, inilah yang akan berisiko stunting. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa dengan baik memastikan jamban sehat ada di rumah kita masing-masing gitu. Kalau belum ada jamban sehatnya, artinya ada septic tank ya. Itu yang menandakan satu keluarga itu jambannya sudah sehat. Kalau masih belum ada septic tanknya, ini menjadi keluarga yang berisiko. Yang ketiga itu rumah layak huni. Saya kira di Kota Padang Sidimpuan mungkin hanya sebagian daerah saja yang dari pendataan keluarga 2021 itu kita ketahui hanya sebagian sangat kecil sekali, hanya sebagian desa kelurahan yang kita ketemui masih ada rumah yang tidak layak huni gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memastikan 4T, menghindari 4T ini. Terlalu banyak kelahiran di rumah tangga tersebut itu menjadi faktor resiko. Terlalu dini usia perkawinan kita, sebagaimana disampaikan Pak Kadis tadi, usia remaja 15 sampai 19, janganlah terjadi lagi pernikahan dini di Kota Padang Sidimpuan gitu ya. Termasuk terlalu dekat jarak kelahiran anaknya gitu ya. Kalau bisa di atas 3 tahun lah gitu ya. Kalau untuk mengatur jarak baik. Dan juga ada yang kita hindari adalah terlalu banyak, besar dari 2 kalau kategorinya Pak Kades ya, Dinas PP dan KB Kota Padang Sidimpuan itu sudah terlalu banyak gitu. Ya, harapannya memang kita ada kampanye yang disebutkan oleh di BKKBN itu 2 anak lebih sehat gitu ya. 2 anak lebih sehat. Kalau lebih dari 2 anak itu berisiko dan tidak sehat gitu. Itu maksudnya. Jadi bertentangan ya sama yang beredar di masyarakat, banyak anak banyak rezeki.
rezeki. Oh iya, tergantung. Kalau keluarganya bisa mapan dan memastikan semua kebutuhannya dengan baik, itu bisa saja. Gitu. Jadi tapi untuk safe zone-nya aja 2 anak Betul, cukup gitu ya, 2 Pak? anak lebih sehat. Jadi rekan Raut, itu dia ya pembahasan tentang stunting. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin Pak ditanyakan tentang stunting ini, tapi rata-rata sudah dijelaskan apa Fauzi ya, dari ciri-ciri anak stunting, bagaimana pencegahan anak stunting, dan termasuknya di sanitasi rumah ya. Jadi sebaiknya rumahnya dimaksimalin untuk sanitasinya ya. Jadi buat rekan Raut, itu dia beberapa manfaat yang Anda peroleh ya, edukasi untuk kita semua. Jadi kita nanti beralih dulu ke PK22 ya karena setelah yang satu ini ya. Rekan-rekan, kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda, dan saat ini Fadli sudah bersama Bapak Irwandi SKM ya Bapak ya. Selamat sore. Iya, jadi di sore hari ini kita akan membahas tentang PK22, pendataan PK22. Iya. Jadi ini pendataan yang bagaimana Bapak Fadli kurang paham gitu. Oke, terima kasih Bapak Fadli. Pertama dan sebelumnya saya mohon maaf tadi tentang Kampung KB itu asal muasalnya bagaimana. Itu pertama, terbitnya Kampung KB itu berasal dari rendahnya masyarakat di suatu tempat atau wilayah itu yang memakai alat kontrasepsi. Kedua, itu pemukiman kumuh. Tapi itu sekarang berbanding terbalik dengan sekarang, bahwasanya Kampung KB itu merupakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat pada intinya. Di sini sebelum kita ke PK22, itu PK22 itu ada di tahun kemarin di 2021 PK21. Itu pendataan keluarga di 2021, yang sebelumnya itu diadakan di 2020, berhubung karena adanya dilema di tempat kita Indonesia yaitu COVID-19, makanya ditunda. Itu yang berlangsung PK21 itu sebenarnya sekali dalam 5 tahun, di mana data-data itu yang berlangsung pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei di 2021. Alhamdulillah Kota Padang Sidempuan itu memperoleh ranking kedua se-Sumatera Utara di tahun 2021, di mana Pak itu untuk PK22 itu sering disebut dengan PBDKI juga, yaitu pemutahiran basis data keluarga Indonesia, yang sekarang istilahnya PPK22, itu di mana pemutahiran pendataan keluarga di 2022, hanya beda nama aja antara PBDKI dengan PPK22, di mana yang alhamdulillah ini di PK22 ini sifat Kota Padang Sidempuan dia menetapkan BKKBN Indonesia RI itu ada target 16.737 KK. Alhamdulillah Kota Padang Sidempuan mencapai target 50.594 dengan persentase 302,29% yang dilaksanakan. Itu disampai dengan Oktober kemarin itu Kota Padang Sidempuan memperoleh ranking pertama seluruh Indonesia. Dari itu tentang PK22 dari saya cukup sekian Pak Fadli. Jadi itu dia rekan-rekan pencapaian yang sudah dicapai oleh pemutahiran data PK22 ya rekan-rekan ya. Untuk ini Fadli mau nanya Pak, PK22 itu untuk apa sih Pak gitu? Ya namanya juga kita kan perlu data Pak Fadli. Itu ada keberlangsungan di situ penggunaan MKJP atau alat kontrasepsi, udah sejauh mana program-program yang seperti dikatakan Pak Kadis tadi. Di situ di PK22 itu ditanyakan semua Pak Fadli. Artinya bahwasanya ada sejauh mana program KB itu dilaksanakan di daerah. Jadi pemutahiran ini ada kayak survei gitu langsung ya Bapak? Ya, yang dilakukan sekali setahun. Jadi rekan-rekan yang datang survei ke rumahnya jangan ditutup pintunya ya, bukan lagi utang. Jadi itu dia ya, karena kalau ada nanti pendataan ya disambut ya bagus-bagus. Ya. Kan? Karena apa? Karena untuk mempertahankan ini pencapaian Kota Padang Sidempuan yang sudah ranking 1 gitu ya Bapak ya. Ya.
Jadi mohon kerjasamanya gitu ya dari seluruh warga, terutama khususnya Kota Padang Sidimpuan ya rekan Rau. Jadi kalau misalnya ada datang pendataan, jangan ditutup pintunya ya, disambut baik-baik. Bila perlu dikasih minum, orang udah capek gitu ya kan. Jadi itu dia rekan Rau tentang PK22 ya. Jadi sudah tahu nih apa itu PK22. Jadi buat Anda yang lagi nelpon atau ingin bertanya, langsung aja di chat ya. Mohon maaf kalau kali ini kita gak bisa ngangkat telepon ya. Kita menerima via chat aja ya rekan Rau ya. Dan kemudian Fadli mau beralih dulu nih sama tentang LC Mill. Ini Fadli penasaran untuk LC Mill. Tapi jangan kemana-mana rekan Rau ya, setelah yang satu ini One November FM yang lifestyle. Ya rekan Rau, kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda ya. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang LC Mill dulu. LC Mill, apa sih LC Mill itu ya rekan Rau ya? Fadli juga kurang tahu ya, apalagi belum pernah berkeluarga gitu. Jadi di sini saatnya kita tahu apa itu LC Mill ya rekan Rau ya. Jadi langsung aja nih kita tanyakan pada narasumber kita Ibu Efrida Harahap ya Pak. Ya Ibu ya. Iya. Jadi di sini sudah ada Ibu Efrida Harahap yang akan memberitahu kita apa itu LC Mill. Boleh dijelasin Bu, apa sih sebenarnya LC Mill itu? Iya, baik Dek Fadli dan rekan Rau. LC Mill adalah aplikasi yang merupakan upaya BKKBN untuk menekan angka stunting adalah melalui pengembangan aplikasi LC Mill atau elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi ini diharapkan dapat mendeteksi calon pengantin yang berisiko stunting. Selain calon pengantin, LC Mill juga ditargetkan untuk kelompok sasaran remaja karena kelak akan menjadi calon pengantin. Screening awal calon pengantin berisiko dilakukan melalui kuesioner pada aplikasi LC Mill 3 bulan sebelum pernikahan. Calon pengantin dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dan memasukkan data hasil pemeriksaan ke dalam kuesioner. Jadi kepada Dik Pali juga kami sarankan karena belum menikah ya. Jadi kalau ingin menikah harus masuk dulu ke aplikasi LC Mill itu tadi. Jadi adapun data yang dimasukkan adalah usia, status gizi, berat badan, tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin dan perilaku merokok. Jadi Dek Padli selain berfungsi sebagai alat screening dan media komunikasi dengan tim pendamping keluarga, LC Mill juga berfungsi sebagai media edukasi tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kesiapan pranikah, kesiapan kehamilan, serta mencegah kanker. Jadi dalam pelaksanaan LC Mill di lapangan, para calon pengantin akan didampingi oleh tim pendamping keluarga tadi yang disebut dengan TPK tadi. Ya, jadi 3 bulan ya Bu yang dilakukan. 3 bulan sebelum gitu, Pali. Iya. Iya. Jadi rekan Rau kalau mau nikah install dulu nih aplikasi LC Mill-nya ya. Iya. Untuk dapatin aplikasinya ini gimana sih caranya Bu? Gitu. Untuk mendapatkan aplikasi LC Mill ini kita kan ada tim TPK. Jadi kita harus berhubungan dengan tim penggerak PKK, tim penggerak kader PKK nanti akan datang langsung ke calon pengantinnya. Jadi akan disampaikan melalui aplikasi ini, akan diarahkan untuk memasuki ke aplikasi LC Mill, gitu. Sebelum melakukan pernikahan. Gitu. Iya. Oh, jadi rekan Rau memang perlu banget nih pengecekan dulu ya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pernikahan. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan keturunan yang bebas dari stunting gitu ya. Yang seandainya misalnya kalau misalnya tidak layak itu bagaimana Bu solusinya gitu? Misalnya si pasangannya terlalu pendek gitu kan dua-duanya gitu. Karena tinggi badan juga diukur gitu kan Bu. Ya, ini kan kita ada 3 TPK ya, Pak ya. 3 TPK itu terdiri dari bidan, kemudian tim penggerak PKK dan kader kabinnya. Misal dalam si calon pengantin tadi terdapat misalnya dia terlalu berat badan, kita akan didampingi untuk kesiapan gizinya bagaimana, itu TPK bidannya yang bergerak untuk itu. Jadi disarankan, iya untuk disarankan mungkin dengan cara diet kemungkinan gitu. Wah, jadi masih terus dilakukan pendampingan selama 3 bulan gitu ya? Iya, selama 3 bulan. Baru bisa melangsungkan pernikahan gitu ya.
Wah, jadi buat rekan Rauh yang ingin nikah jangan lupa install dari sekarang, jangan lama-lamain, nanti dimundurin waktu pernikahannya gara-gara pembinaan 3 bulan gitu ya. Jadi tapi bagus loh rekan Rauh, karena bisa menghindari kita dari pencegahan stunting. Kita juga pengen loh keturunan kita mendapatkan keturunan terbaik yang jauh dari kata stunting ya kan rekan Rauh, biar bisa gampang masuk apa nanti ya, PNS gitu ya kan, ya TNI ya pasti ya Bu ya kan, karena tujuannya itu kan Bu. Ya, jadi kalau misalnya pengen jadi TNI anaknya ya lakukan dari sekarang, pikirkan gizi Anda dulu untuk kemudian di keturunannya ya Bu ya. Iya. Ya, selain itu Bu, apa lagi sih yang harus kita ketahui tentang aplikasi LCMIL ini? Yang harus kita ketahui mengenai aplikasi LCMIL termasuk juga untuk pendampingan ketika calon pengantin, kemudian untuk ibu hamilnya juga. Setelah ibu hamil ada juga ibu pasca salinnya, itu juga ada pendampingannya. Iya. Jadi nanti di aplikasi tersebut akan dijelaskan. Iya, ada dijelaskan pendampingannya di situ, bahwasanya bahwasanya si calon pengantin ini tadi akan keluar sertifikatnya dari aplikasi itu, sertifikat yang merupakan misalnya dia berisiko ataupun ideal, tapi tidak menghalangi untuk tetap melakukan pernikahan, ya. Karena menuju kesehatan gitu ya Bu ya. Karena diarahkan dulu untuk sehat baru melangsungkan pernikahan. Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi di aplikasi ini sendiri banyak penjelasan-penjelasan berarti ya Bu ya? Iya, banyak penjelasannya. Baik untuk yang mau menikah, yang lagi hamil juga pasca persalinan, pasca salin ya. Ya. Jadi berarti di aplikasi ini juga bakal dijelasin dong tentang gizi-gizi yang perlu dikonsumsi untuk iya. Ya. Wah, jadi aplikasinya bermanfaat banget nih rekan Rauh, jangan lupa diinstal ya, biar kita semua mendapatkan edukasi terbaru tentang kehamilan tentunya. Jadi nanti Fadli juga kalau ada calon disuruh deh. harus itu ya. Kalau udah ada gitu. Jadi itu dia rekan Rauh tentang aplikasi LCMIL-nya sendiri ya rekan Rauh ya. Dan kita kembali kepada Bapak Dinas dulu. Iya. Bapak, Fadli mau nanya nih, ada yang mau disampaikan nggak sebelum kita menutup acara di sore hari ini? Terima kasih Ade Fadli yang baik ini. Sebenarnya kami dari Dinas Pengendalian Penduduk sangat banyak yang ingin disampaikan ya. Pesan-pesan yang sangat banyak sebenarnya. Tapi mengingat waktu yang sangat sedikit ini, jadi kami harus memilih dan memilah apa yang harus disampaikan pada saat ini. Yang pertama tadi sudah diceritakan saya bercerita dulu masalah Kampung KB tadi. Kenapa rupanya dengan Kampung KB? Kenapa Kampung KB itu diciptakan? Kan itu dia. Tadi sudah dijelaskan Kepala Bidang Pak Ihwan tadi, ada beberapa indikator penentuan Kampung KB itu. Nah, indikator yang pertama itu dilihat dari jumlah penduduknya. Kalau memang penduduknya begitu banyak, maka dia disitulah masuk Kampung KB. Kenapa? Karena kita arahkan di Kampung KB kepadatan penduduk yang tadi disuruh kita atur jarak kelahiran anak pertama, anak kedua dan seterusnya. Baru yang ketiga, selanjutnya kita lihat dari situasi dan kondisi daerah itu, apakah daerahnya kumuh atau tidak, apakah dia bantaran sungai atau dari hulu. Inilah penentuan-penentuan beberapa indikator. Ada 8 indikator yang penting penentuan daripada Kampung KB, tapi tidak pada saat ini tidak bisa kami jelaskan satu persatu ini. Itu masalah Kampung KB. Yang kedua tadi masalah LCMIL ini, pendampingan ini kan pendampingan dari awal ini Pak Fadli. Jadi jangan pula nanti masyarakat Kota Padang Sidempuan ini kalau saya mau menikah masuk ke LCMIL itu nanti melarang untuk menikah ini kalau memang nanti hasilnya begini, karena sertifikatnya nanti akan keluar. Jadi kami jelaskan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, hasil daripada LCMIL tadi tidak melarang atau tidak menghalangi untuk menikah. Jadi jelas dia. Yang kita inginkan dari program ini adalah kelak nanti apabila dia berumah tangga, dia sehat, anaknya sehat, dirinya sehat. Akhirnya anak yang dilahirkan itu tidak menjadi beban sepanjang hayatnya. Ini yang kita harapkan. Seperti yang dibilang Adik Pak tadi, setiap orang ini kan kalau anak lahir itu pengen dia jadi TNI. Kalau dia pendek, gimana mau masuk TNI?
Untuk tinggi badannya tentu harus dikonsumsi gizi seimbang tadi. Jadi oleh sebab itu banyak memang di situ hal-hal yang harus disampaikan. Masalah pendataan keluarga tadi, Pak Fadli, kita tahun 2021 itu namanya PK21. Di PK21 itu dilakukan sekali dalam 5 tahun. Setelah selesai PK21 itu setiap tahunnya lahir juga PK juga namanya, tapi pemutahiran data keluarga namanya. Makanya pemutahiran data keluarga 22. Di pemutahiran data keluarga itu inilah dilihat bagaimana perkembangan dalam 1 tahun dari 21 ke 2002 terlihat tren pertumbuhan penduduk itu. Berapa setiap tahunnya? Apa sasaran yang harus kita buat? Jadi program itu berjalan melalui titik data keluarga itu. Jadi data keluarga ini sangat perlu sekali. Saya tertarik dengan Pak adik saya pembawa acara ini yang sangat ganteng ini ya. Apa pesan yang dia berikan itu? Kalau datang ke rumah kita, kader pendata keluarga itu, cobalah buka pintunya. Jangan pula persepsi ini salah. Jangan kita anggap nanti kalau ada teman pendata mau mendapat bantuan. Bukan itu. Bukan itu ini, Pak. Jadi Fadli, melalui Rawa FM ini saya berterima kasih banyak ini. Himbauan ini sudah begitu hebat. Barangkali pesan-pesan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini kepada kita semua masyarakat Kota Padang Serempuan. Semoga masyarakat Kota Padang Serempuan menambah wawasan dan ilmu tentang gizi, khususnya stunting Kota Padang Serempuan. Terima kasih. Satu lagi ya Bapak ya. Fadli ingin bertanya kepada Ibu Lumong Gasari sebagai Kabid Keluarga Berencana. Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya yang sudah diberikan ya. Program KB mewujudkan keluarga yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, bahwasanya definisi keluarga berencana itu yaitu upaya mengatur jarak kelahiran anak antara jarak dan usia ideal untuk melahirkan dan mengatur kehamilan melalui promosi. Jadi untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu melalui perkawinan yang sah dan untuk mewujudkan keluarga yang sehat sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas tentu perlu perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga inilah yang dikatakan untuk merencanakan masa depan anak. Untuk usia ideal untuk melahirkan itu 20 sampai 35. Jarak idealnya itu untuk satu anak dan anak yang berikutnya, anak 1 dengan anak 2, itu jaraknya 1 sampai 2 tahun bahkan 3 tahun itu jarak idealnya. Jadi lebih dari 3 tahun baru dia untuk merencanakan anak yang kedua. Jadi untuk dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dan masa depan, kalau sudah dia terencana, minimal kalau sudah terencana dia berisiko untuk kematian ibu, kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi itu menciptakan keluarga yang berkualitas. Alat kontrasepsi itu bukan untuk sembarang dipergunakan. Alat kontrasepsi itu dipergunakan untuk yang menikah. Dan satu lagi pesannya, di saat untuk alat kontrasepsi itu juga ada beberapa jenis. Ada yang non hormonal dan ada yang hormonal. Kalau yang non hormonal itu ada kondom, ada dia MOW juga. Baru kalau dia MKJP itu implan, IUD, MOW yang seperti kita laksanakan MOW baru-baru ini tanggal 24 November ya di Rumah Sakit Umum. Untuk pencapaian kita untuk pencapaian KB kita untuk dari bulan Januari sampai bulan Oktober udah mendekati angka 75%, berarti udah sangat tinggi peran serta untuk ber-KB. Ber-KB itu bukan hanya untuk wanita aja, pria juga perlu pakai alat kontrasepsi karena peran pria untuk ber-KB itu sangat rendah. Saat ini masih mendekati angka 2%. Jadi di situ untuk pria sangat dianjurkan berkontrasepsi jika istrinya ada alasan-alasan tertentu yang tidak memakai alat kontrasepsi. Jadi di situ prianya bisa pakai kondom, bisa dia vasektomi. Baru setelah itu satu lagi untuk ibu pasca salin. Ibu pasca salin juga bisa dia memakai alat kontrasepsi. Selain dia memakai misalnya dia Pak SC, kan pasiennya SC, dia langsung sesar langsung steril juga bisa. Itu juga KB pasca salin. Bisa juga dia pakai IUD atau pakai implan juga bisa. Selain itu juga dia ada MAL namanya. MAL dia memang betul-betul dia menggunakan AC eksklusif.
betul-betul gitu bayinya nangis tanpa diberikan makanan apapun. Jadi itu juga merupakan KB pasca salin, itu capaiannya juga masih rendah. Jadi itu untuk menciptakan keluarga berkualitas itu harus perlu perencanaan keluarga. Jadi kalau untuk mencapai keluarga yang berkualitas harus dengan perencanaan keluarga. Jadi itulah untuk mewujudkan program keluarga berencana. Oke, Pak Dli? Jadi untuk mencapai keluarga berkualitas ini kita harus ikut program keluarga berencana tentunya. Salah satunya. Iya. Ada yang mau ditambahin Bapak? Ada Pak Li, kalau sudah bercerita alat kontrasepsi, kepala dinasnya ini nggak bisa diam. Itu persoalannya. Kenapa saya bilang demikian, Pak Li? Karena Pak Li ini, adik Pak Li ini kan masih pemuda ini. Kalau masih pemuda, berarti Pak Li bukan sasaran daripada alat kontrasepsi. Jadi harus tanda kutip kita batasi Pak Li. Apa itu? Sasaran dari alat kontrasepsi itu ialah orang-orang yang sudah menikah. Pasangan yang berdasarkan perkawinan yang sah. Walaupun dia kawin bukan berdasarkan perkawinan yang sah, itu bukan dari sasaran alat kontrasepsi. Tetapi sasaran alat kontrasepsi itu ialah bagi orang-orang yang diikat melalui pernikahan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ali, alat kontrasepsi kita ini juga tidak begitu banyak sekarang Pak Ali, sehingga alat kontrasepsi sangat mudah dibeli di mana-mana. Contohnya di apotek kita terdekat. Jadi kalau orang membeli di apotek itu tidak pernah menanya ini dipakai siapa, untuk siapa, sasarannya siapa. Jadi harapan kami dari Responden Penduduk dan Keluarga Berencana Pak Padli, sarana-sarana apotek, sarana-sarana kesehatan yang menjual alat kontrasepsi ini tolonglah lebih selektif. Kami minta tolong. Kenapa? Kalau memang ada alat kontrasepsi beredar di masyarakat yang memakainya bukan pernikahan atau bukan satu ikatan pernikahan yang sah, tetap Dinas Pengendalian Penduduk yang disalahkan. Itulah alat kontrasepsi KB itu dikasih sembarangan. Jadi harapan kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tolong dari sarana-sarana yang menjual alat kontrasepsi ini lebih selektif dalam memberikan ini. Itu barangkali pesan kami kepada seluruh warga Kota Padang Sidempuan. Iya, jadi itu dia rekan ya. Pandai-pandailah menggunakan fasilitas yang sudah diberikan ya. Jangan sembarangan ya, apalagi sekarang kalau jalan-jalan ke supermarket, minimarket pajangan pertama itu loh. Gak fokus kadang mau beli apa gitu. Kita lewat udah paling depan gitu. Kayak tagline-nya ya. Iya. Jadi luar biasa nih, karena di sini kita mendapatkan edukasi yang banyak banget yang tentunya bermanfaat banget untuk kita ya rekan Rau ya. Jadi dari terkait OPD ada yang mau disampaikan enggak Bu? Cukup ya Bu ya? Atau mungkin masih ada yang mau menambahkan sembari kita masih ada waktu sedikit lagi gitu. Dari Satgas mungkin ya? Boleh Pak Satgas. Iya, ini mungkin sifatnya himbauan Bang Fadli, karena dalam konteks ini sekarang pemerintah sedang menargetkan percepatan penurunan stunting itu terjadi dari masing-masing kabupaten kota itu minimal 3% penurunannya. Termasuk kalau Kota Padang Sidempuan itu masih 32,1%, artinya semua elemen masyarakat secara pentahelix melibatkan pemerintah, pihak swasta, masyarakat secara luas, dan juga kita juga di Kota Padang Sidempuan ini didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa fokus dalam percepatan penurunan stunting. Kalau di Kota Padang Sidempuan kita didampingi oleh perguruan tinggi Aufa Royhan gitu. Dan kita secara intens melihat secara evidence based, secara ilmiah untuk melihat faktor-faktor resiko yang ada di Kota Padang Sidempuan secara utuh agar bisa ditangani bersama oleh OPD-OPD terkait. Dan juga melibatkan banyak elemen masyarakat, juga media seperti ini, Rau FM itu menyiarkan edukasi-edukasi seperti ini menjadi hal yang nilai plus untuk TPPS di Kota Padang Sidempuan. Artinya ini kami himbau kepada seluruh pihak-pihak yang bisa peduli untuk kejadian stunting di Kota Padang Sidempuan untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah melalui Bapak Asuh Anak Stunting
program Bapak Asuh Anak Stunting ini tidak hanya terbatas untuk bapaknya saja, tapi Bunda Asuh Anak Stunting juga tersedia. Artinya ada program yang disiapkan secara nasional. Ini dipimpin oleh Jenderal Dudung selaku Bapak Asuh Stunting Nasional, itu juga sudah terlibat. Bahkan Babinsa juga di kemarin sudah ada pelatihan untuk bisa melibatkan TNI untuk sama-sama melakukan percepatan penurunan stunting dari desa sampai nasional. Sehingga dalam konteks ini target Presiden melalui Perpres 72 dan RPJMN Indonesia di tahun 2030 itu sudah zero stunting. Sementara di tahun 2024 ditargetkan 14% stunting secara nasional. Mudah-mudahan Kota Padang Sidimpuan bersama OPD-OPD terkait melalui tim percepatan penurunan stuntingnya bisa terus solid untuk bisa mengupayakan zero stunting di Kota Padang Sidimpuan, sehingga nanti generasi-generasi yang lahir adalah generasi-generasi sehat, unggul untuk Indonesia maju. Itu. Jadi itu dia dengan ya. Semoga tercapai seluruh targetnya ya untuk Kota Padang Sidimpuan, khususnya zero stunting ke depannya ya kan Rob ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi dibutuhkan nih partisipasi dari rekan Rob juga ya, yang terutamanya khususnya untuk pendengar OFM ya. Jangan lupa partisipasinya dengan cara apa? Aktif memberikan pendataan gitu. Dan jangan lupa juga diinstal aplikasinya ya. Buat mama-mama mungkin yang lagi dengerin ini ada anaknya atau putrinya mau menikah gitu, diarahin untuk menginstal aplikasi LC Milk tadi. Ya rekan, jadi itu dia. Dari Bapak masih ada mau ditambahin Bapak? Saya kira pas. Oke, jadi demikian nih rekan talk show kita kali ini, karena waktu sudah mendekati formasi pukul 15.30 ya rekan. Jadi terima kasih untuk narasumber kita yang sudah berhadir dari tadi siang ya sampai sore hari ini, masih tetap semangat, masih tetap ceria memberikan edukasi untuk rekan-rekan yang sangat bermanfaat ya rekan. Jadi itu dia, mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata dari kita bersama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.